salam sehat, salam lestari, salam damai untuk kita semua. Nah, sebelum kita belajar menentukan atau membuat histogram, poligon, dan ogib itu, kita mesti melengkapi dulu tabel distribusi frekuensi kita. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menyusun tabel distribusi frekuensi nilai kelas 12 ya, dengan mempergunakan Turus ya, dan juga dengan mempergunakan aplikasi Excel. Nah, sekarang tabel itu akan kita lengkapi ya. Yang kita sudah dapatkan itu adalah kelas interval ya, dari 30 sampai 39 kan ada 2, 4. Nah, di sini kita mesti lengkapi dengan TP kelas namanya. Ya, TP kelas interval itu. TP kelas interval itu kita dapat dari rumus ya. Contohnya ini tepi bawah ini tepi bawah, ini tepi atas. Oke, tepi bawah ini nanti kita dapat dari batas bawah ya. Batas bawah, maksudnya batas bawah kelas interval ini ya. Yang ini ya, 30 ini tentu dikurang ya. Ketelitian data. Ketelitian data. Nah, sementara tepi atas yang di sini ya, tepi atas itu dapat dari batas bawah kelas interval itu ditambah ketelitian data. Nah, muncul pertanyaan tuh, apa tuh ketelitian data kan gitu ya. Nah, ketelitian data ini tergantung dari data kita. Nah, contoh di tabel distribusi frekuensi kita, data kita tuh bilangan bulat nih ya, 30 kan sampai 39. Artinya tidak memiliki bilangan di belakang komanya ya, atau bilangan bulat. Nah, jadi kalau dia bilangan bulat ya, maka ketelitian datanya itu 0,5. Nanti kalau dia 1 digit ya, misalnya batas-batas itu 30,5 ya, 30,1 gitu kan, maka ketelitian datanya itu 0,05. Kalau dia 2 digit ya, misalnya saja batas-batas itu nanti misalnya 30,52 gitu kan, 30,25, berarti dia digit atau 2 di belakang koma, maka ketelitian data itu mesti 0,005 dan seterusnya. Nah, kebetulan di contoh kita ini, data kita itu bilangan bulat, berarti ketelitian datanya adalah 0,5. Berarti di sini nanti kita isi tepi bawah kelas interval di sini berarti 30 kurang 0,5 kan. Nah, berarti 29,5. Di sini nanti 39,5, begitu seterusnya ke bawah ya. Nah, berarti di sini kita isi 29,5 sampai 39,5, di sini 39,5 sampai 49,5, di sini 49,5 sampai 59,5, di sini 59,5 sampai 69,5, di sini 69,5 sampai 79,5, dan terakhir ya 79,5 sampai 89,5. Itu TP kelas interval. Nah, kita lengkapi lagi dengan nilai tengah. Nah, nilai tengah itu dapat dari mana kan? Muncul lagi pertanyaan di situ. Maka caranya untuk nilai tengah ini ya, maka rumusnya adalah batas bawah ya. Di nilai tengah nanti kita hitung ya, berarti sama dengan ya batas bawah ya ditambah batas atas ya dari kelas interval itu dibagi 2. Nah, ini rumus untuk nilai tengah. Maksudnya bagaimana? Contoh di sini kan, sini kita isi berapa nih? Ini ditambahkan nih 30 tambah 39 dibagi 2 di sini kan, berarti 34,5. Nanti di sini diisi apa? Di sini 40 tambah 49 dibagi 2, begitu seterusnya, sehingga kita dapat angka-angkanya di sana. Berarti di sini kita dapat ya 34,5, sini 44,5, di sini 54,5 ya, 50 tambah 59 dibagi 2, di sini 60 tambah 69 dibagi 2, 64,5. Di sini 70 tambah 79 dibagi 2 dapat 74,5 ya. Di sini 80 tambah 89 dibagi 2, 84,5.
Nah, itu disebut dengan nilai tengah dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, ini mewakili dari ini, yang angka-angka ini atau nilai-nilai tengah ini nanti mewakili kelas interval. Artinya untuk kelas interval 30 sampai 39 dianggap nilainya itu adalah 34,5. Dari 60 sampai 69 maka nilai yang mewakili itu adalah 64,5 dan biasa diberi simbol XI. Nah, kolom berikutnya adalah frekuensi relatif. Dari mana kita mendapatkan frekuensi relatif itu? Kita perhatikan lagi ya cara. Untuk frekuensi relatif itu rumusnya seperti ini ya. FR itu sama dengan XI ya, dibagi sigma XI ya, dikali 100%. Jadi di dalam persentase ya. Artinya bagaimana? Contohnya di sini ini, di sini akan kita isi nilainya adalah 2 ya. Dibagi 30 ya, sigma XI itu yang ini 30 ini ya. 30 di sini nih ya. 2 ini kita bagi 30 nanti dikali 100%. Nah, di bawah ini berarti 4/30 dikali 100%. Nah, begitu seterusnya ya, ke bawah. Oke, kita lihat angka-angkanya atau hasilnya. Oke, 2 dibagi 30 kali 100% dapat 6,67 ya. 4 dibagi 30 kali 100% dapat 13,33. Selanjutnya 8 bagi 30 kali 100 nih, 26,67. 10 bagi 30 kali 100 33,33. 5 bagi 30 kali 100 16,67. Dan 1 dibagi 30 kali 100 itu 3. Nah, ini kalau dijumlahkan ini mesti 100% dia ya, mesti 100%. Oke, selanjutnya adalah frekuensi kumulatif ya. Ini frekuensi kumulatif ini ada 2, frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Artinya bagaimana? Nah, kalau kurang dari, patokan kita kurang dari batas tepi ya, kurang dari tepi atas kelas. Jadi artinya yang kurang dari 39,5 ada berapa data itu. Nah, di sini kita menjawab pertanyaan itu, berarti kurang dari 39,5 ada 2. Nah, isi 2. Nah, selanjutnya di sini kurang dari 49,5 berarti 2 ini termasuk, berarti 2 tambah 4 6. Nah, di sini kurang dari 59,5 maka ini ya 6 tambah 8 14 ya, 14 tambah 10 24, 24 tambah 5 29, 29 tambah 1 30. Itu frekuensi kumulatif kurang. Nah, kalau lebih dari, patokan kita itu adalah tepi bawah. Jadi frekuensi kumulatif lebih dari 29,5 tentu semua data ya. Berarti ke 30 itu lebih dari 29,5. Berarti 30 ya. Berikutnya lebih dari 39,5 berarti si 2 ini sudah tidak ikut, tinggal dikurangkan 30 dikurang 2 28. Nah, yang lebih dari ini 49,5 berarti si 4 ini dan si 2 ini tidak masuk, tinggal dikurangkan. Nah, gitu kan, dapatnya 24. Nah, begitu seterusnya, 24 kurang 8 16 kurang 5 ini ya, 16 kurang 10 ya, dapat 6 kurang 5. Sana kita dapat nanti. Nah, yang terakhir itu sini ya, 6 dikurang 5 dapatnya 1. Ini frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, setelah tabel frekuensi ini lengkap, baru kita bisa menggambarkan histogram, poligon, dan OGIF. Khususnya OGIF itu nanti di datanya itu dari frekuensi kumulatif ini, frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Oke, kita pahami dulu sekarang histogram ya. Oke, histogram itu sebenarnya dia adalah merupakan diagram batang dari distribusi frekuensi. Nah, tentu horizontal ini kita isi kelas interval. Di sini sebut tepi-tepi ya, tepi. Di sini kita pakai tepi ya, tepi bawah dan tepi atas setiap kelas itu supaya dia mepet ya, supaya dia tidak ada jarak antara setiap kelas. Bisa juga dibuat kelas interval ya. Berarti kalau di sini kalau kelas interval berarti 30 gitu kan, sampai 39 sampai 40 gitu. Nah, di sini tentu frekuensi kan, berarti di kelas pertama itu 2 ya. Selanjutnya 4. Kelas berikutnya ada 8, kelas berikutnya ada 10 ya. Kelas berikutnya ada 5 dan yang terakhir itu 1. Ini namanya histogram dari distribusi frekuensi.
Selanjutnya adalah poligon. Poligon itu adalah diagram garis dari distribusi frekuensi. Nah, jadi saya pakai di sini nilai tengah kelas ya, bisa juga kelas interval juga bisa ya, tapi nanti mesti tengah-tengahnya ya. Garis itu ditarik di tengah-tengahnya, ini frekuensinya. Gitu kan? Oke, agar poligon itu menjadi poligon tertutup, kita tambahkan satu kelas di bawah dan di atas ya. Tuh, supaya di kelas paling bawah itu tentu yang 24,5 tidak ada, berarti dia 0 ya, karena data kita kan paling kecil kemarin 30 kan. Tuh, nah di sini 34,5 itu ada 2 ya. Selanjutnya ada 4, selanjutnya ada 8 ya. Selanjutnya ada 10, selanjutnya ada 5, dan selanjutnya ada 1 ya, kelas terakhir. Nah, kalau kita tambahkan 1 di atas kelas terakhir itu tentu frekuensinya 0, sehingga tarik garis ya. Itu tarik garis dari titik itu disebut dengan poligon frekuensi atau poligon dari distribusi frekuensi. Nah, yang berikut adalah ogive ya. Ogive itu apa? Ogive itu sebenarnya diagram garis dari frekuensi kumulatif ya. Jadi ada ogive kurang dari disebut ogive positif, dan ada ogive lebih dari ogive negatif ya. Jadi kalau ogive kurang dari itu seperti ini. Nah, ini ya kan. Yang kurang dari 39,5 ada 2 gitu kan. Yang kurang dari 29,5 tentu 0 ya. Kurang dari 49,5 ada 6, kurang dari 59,5 ada 14, kurang dari 69,5 ada 24, kurang dari 9,5 ada 29, dan kurang dari 89,5 seluruh data 30. Nah, kita tarik garis di sini. Yang disebut ogive kurang dari. Dan terakhir itu ogive lebih dari ya. Oke, ogive lebih dari kita gambarkan, disebut juga ogive negatif karena dia turun ya. Berarti lebih dari 29,5 tentu semua data kan. Lebih dari 39,5 itu 28, lebih dari 49,5 24, lebih dari 59 gitu kan. Lebih dari 69,5 ada 6, lebih dari 79,5 ada 1, dan lebih dari 89,5 tentu 0 ya. Maka kalau kita tarik garis seperti ini. Nah, begitu materi tentang histogram, poligon, dan ogive dalam distribusi frekuensi. Nah, sama dengan sebelumnya, saya di video yang berbeda, nanti lihat di deskripsi video ini akan saya buatkan juga video membuat histogram, ogive, dan membuat histogram, poligon, dan ogive dengan mempergunakan aplikasi Excel gitu ya. Terima kasih.